Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, syukrillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Baik kan sekalian, kita lanjut ya pada rekaman yang kedua ini melanjutkan tentang Al-Hakim dan Al-Hukmu ya, di mana si rekaman sebelumnya sudah kita sama-sama bahas tentang hukum wajib, kemudian sunnah, haram, makruh, dan mubah ya, yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, makruh, dan mubah kalau dalam istilah fikih dikatakan sebagai al-ahkamul khamsah, yaitu al-ahkamul khamsah itu hukum yang lima ya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah ya. Oke, kita lanjut pada hari ini. Mari lanjutkan masih bahas tentang al-hukmu ya dan penjelasan materi berikutnya. Dan mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat tabir di sini ada perbedaan ada perbedaan kajian ya dalam membahas tentang wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh dan haram, makruh dan mubah ya. Kalau ulama usul fikih, ya, ulama usul fikih ini dalam pendapat tentang sholat ya, dirikan sholat itu adalah namanya al-ijab. Nah, kemudian dalam pandangan ulama fikih wajib mendirikan sholat. Ini tambahan pengetahuan ya. Hukum perbuatannya maka sholat itu adalah wajib. Ya. Yang kedua, buatlah perjanjian dengan mereka ya as-sunnah. Nah, maka kemudian di hukum fikihnya adalah sunnah membuat perjanjian. Kemudian dalam hukum perbuatannya adalah membuat perjanjian itu adalah sunnah. Tentang haram at-tahrim, janganlah kamu mendekati zina. Dalam pendapat hukum menurut ulama usul fikih. Kalau dalam hukum menurut ulama fikih, maka haram berbuat zina. Jadi kalau kita bilang haram berbuat zina, itu adalah pendapat menurut hukum menurut ilmu fikih atau ulama fikih. Hukum perbuatannya apa? Zina itu haram atau haram, ya dilarang. Ya. Kemudian hukum menurut ulama usul fikih, janganlah kamu menanyakan sesuatu tadi ya di yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam hukum menurut ulama fikih, makruh bertanya sesuatu. Kemudian hukum perbuatannya adalah bertanya sesuatu itu hukumnya adalah makruh. Ya, ketika kemudian menjadi susah atau menyusahkan kita dalam bertanya sesuatu ya. Kemudian tidak ada dosa bagimu atau al-ibaha yang tadi masalah meminang ya. Mubah meminang seseorang. Ya. Mubah meminang seseorang. Nah, kemudian hukum perbuatannya adalah meminang dengan sindiran itu adalah mubah ya. Oke. Ini perbandingan ya, perbandingan hukum menurut ulama usul fikih, hukum menurut ulama fikih, dan hukum perbuatannya. Di sini eh, prinsipnya sama ya, intinya sama, cuma memang istilahnya yang beda ya. Kalau dihukum menurut ulama usul fikih, dirikan sholat itu wajib. Kemudian kalau di ulama fikih mendirikan wajib mendirikan sholat, sunnah membuat perjanjian, haram berbuat zina gitu ya. Ini adalah istilah atau pendapat hukum menurut ulama fikih. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut tentang hukum wadai. Apa hukum wadai? Ya, ini lanjut dari hukum ya. Tadi kan sebelumnya di rekaman sebelumnya kan ada al-hukmu itu dibagi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Sekarang kita bahas tentang hukum wadai. Apa itu hukum wadai? Hukum wadai adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu. Jadi yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut hukum wadai. Ini lanjutan ya. Jadi lanjutan dari hukum taklifi.
yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut hukum wad'i. Oke, lanjut. Nah, hukum wad'i ini ada 5 macam ya. Pertama adalah sebab atau sabab, kemudian syarat, kemudian mani', azimah dan rukhsah, kemudian sah dan batal ya. Jadi ada pembahasan hukum, ada hukum sebab apa? Hukum wad'i ada 5 ya, ada sebab, ada syarat, mani', azimah dan rukhsah, kemudian rukhsah dan batal. Yang pertama adalah sebab. Apa itu sebab? Ulama ushul fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebab adalah sifat dhahir tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Ketika seorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul, baik ia berniat untuk menimbulkan akibat atau tidak. Karena kaitan antara sebab dan akibat adalah berkaitan dengan hukum syar'i ya. Tanda-tanda sebab adalah adanya sebab mengharuskan kebenaran hukum. Sekali lagi nih, tanda-tanda sebab adalah adanya sebab mengharuskan kebenaran hukum dan tidak adanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum. Tidak adanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum. Oke, lanjut. Contoh ya, ini dalam surah Al-Isra ayat 78. Di sana Allah berfirman, ya. Allah berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa Qur'anul fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Ya. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya matahari. Gelapnya malam ya, gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Nah, anak sekalian, Allah menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat duhur. Nah, ini gitu ya. Karena ada sebab tergelincirnya matahari, kita wajib sholat duhur. Karena sebab adanya terbenamnya matahari, kita wajib sholat maghrib. Gitu ya. Karena sebab mega merah di sebelah barat sudah hilang, maka kita menjadi wajib untuk sholat isya. Gitu ya. Karena sebab terbitnya fajar shadiq di pagi hari, kemudian menetapkan wajibnya sholat subuh. Nah, ini namanya adalah sebab namanya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang tiadanya. Ini harus agak dipahami pelan-pelan ya. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan. Ya. Dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan. Ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dahulu sebelum suatu perbuatan dilaksanakan. Dalam hal ini, rukun sama seperti syarat ya. Rukun sama seperti syarat. Bedanya apa? Contoh nih, jadi langsung ada contoh ya. Bedanya ya. Rukun seperti takbiratul ihram dalam sujud dalam sholat dan menjadi bagian dari hakikat sholat. Sedangkan syarat adalah bagian di luar hakikat sholat. Ya, misalnya syarat sah sholat harus pakai harus pakai pakaian yang rapi, nutup aurat. Itu kan syarat sah sholat. Ini syarat ya. Tapi bukan dari bagian sholat. Tapi kalau kemudian sujud, baca Fatihah, itu merupakan rukun sholat, gitu ya. Menghadap kiblat sebagai syarat untuk sahnya sholat. Jadi kalau sahnya tidak menghadap kiblat, maka sholat tidak sah. Tapi menghadap kiblat sendiri, menutup aurat sendiri adalah bukan bagian dari sholat. Ada namanya syarat ya. Lanjut. Nah,
Syarat ada dua macam ya, syarat wajib nih. Contohnya nisab zakat sebagai syarat wajib sholat. Maaf, syarat wajib contoh adalah nisab zakat sebagai syarat wajib bayar zakat. Jadi kalau misalnya kita punya harta benda, punya harta belum mencapai nisab, maka belum wajib bayar zakat. Syarat wajib ya. Oke. Kalau syarat sah apa syarat sah? Contoh, suci dari hadas besar dan kecil atau taharah menjadi syarat sah salat. Ya. Jadi kalau mau salat maka harus taharah, jadi sah salatnya. Keadaan tidak suci dari hadas besar dan kecil menjadikan tidak sahnya salat. Batal jadinya gitu ya. Jadi kalau kalian salat kemudian tidak bersuci ya, tidak taharah maka salatnya tidak sah gitu ya. Karena merupakan syarat sah dengan syarat adalah harus taharah. Lanjut. Sekarang mani. Apa itu mani? Mani adalah penghalang atau sifat dhahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum atau sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani terbagi dua macam. Yang pertama adalah mani terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang bagi hukum. Contohnya apa? Haidnya wanita menjadi mani atau penghalang untuk melaksanakan sholat. Ya. Wanita yang haid itu terhalang untuk sholat. Ini kalau orang yang haid maka tidak wajib sholat. Itu adalah mani terhadap hukum. Yang kedua adalah mani terhadap sebab. Apa itu? Suatu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang berfungsi sebab. Contoh, berhutang menjadi penghalang ya, menjadi mani. Berhutang menjadi mani atau penghalang wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Nah, jadi artinya ketika orang kaya yang mestinya wajib bayar zakat, tapi karena hutangnya banyak, gitu ya, maka kemudian dia tidak wajib bayar zakat. Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Karena banyak hutangnya, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian azimah dan rukhsah. Apa itu azimah? Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Hukum umum ini ya. Contoh kewajiban sholat 5 waktu sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf yang udah balik ya dalam berbagai keadaan. Kemudian kewajiban meninggalkan haram makan bangkai ya, haramnya makan bangkai. Kemudian makan darah yang ini merupakan adalah sebagai azimah ya. Kalau rukhsah kebalikannya apa tuh rukhsah? Rukhsah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya udzur sebagai pengecualian ya dari azimah, keringanan ya. Contoh apa? Sholat bagi seorang musafir itu boleh di jamak dan qashar ya. Itu namanya rukhsah ya. Memakan daging binatang buas dalam keadaan darurat atau terpaksa. Nah, itu namanya rukhsah. Itu dibolehkan. Jadi kalau azimah halal hukum yang sifatnya umum berlaku untuk kondisi bagi mukallaf yang sudah balik, yang sudah dewasa dalam berbagai yang normal. Kalau rukhsah adalah dalam kondisi yang tidak normal ya. Oke. Nah, untuk sah dan batal, ini yang ya, sah dan batal. Nanti kita akan lanjut pada rekaman berikutnya ya. Jadi ini memang kalian wajib untuk mendengarkan dan membaca, menyimak dengan sungguh-sungguh supaya bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ditambahkan juga kalian wajib membaca buku paket fikih Kemenak atau buku LKS yang sudah kalian miliki. Insya Allah untuk sah batal ini, sah dan batal ini akan dilanjut pada rekaman berikutnya ya. Oke sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.